Jemaat GKO yang dikasihi Tuhan dan seluruh sahabat sepelayanan dimanapun kita ditempatkan. Pagi ini saya, Pendeta Edison Pasaribu, didampingi istri dan cucu, Ruth Clarissa Pasaribu, akan menyampaikan firman Tuhan Selasa 31 Mei 2022 sesuai yang ditetapkan oleh Sinode GKO dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 dengan tema Bersatu Kesaksian bagi Dunia dengan pola 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami sampai saat ini. Ajari kami untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan dengan sikap hati yang bersedia diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Dari ayat 21 ini, kita akan mendengar satu pertanyaan. Apa tujuan dari kesatuan itu? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, kita akan mendengar pengajaran dan renungan dari Injil Yohanes 17 ayat 21 ini, terutama kata persatuan atau kesatuan. Kata persatuan atau kesatuan adalah kata yang gampang diucapkan, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Sehingga sering kata hidup menjadi satu, hidup dalam kesatuan menjadi hanya ungkapan di bibir. Tinggal semboyan hanya untuk dipertontonkan, tetapi sulit untuk menjadi pelaku atau yang mau melakukan. Karena kesatuan, hidup menjadi satu, diperlukan pengorbanan. Karena bicara tentang tindakan untuk mau menjadi satu berarti kita harus saling menghargai, memberi tempat, dan mendahulukan yang lain. Sama hak dan kewajiban, perlakuan yang adil dan tidak membeda-bedakan. Baru kita bisa menjadi satu. Menjadi satu dalam kepelbagaian dan kepelbedaan, senasib dan sepenanggungan. Saudara-saudara, kesatuan tidak sebatas dipahami hanya secara internal, hanya ada pada di gereja saja, atau hanya dalam komunitas orang percaya, atau sama kepada sesama orang yang percaya atau yang seiman. Tetapi seharusnya dia bersifat eksternal, keluar. Jadi bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, di dunia secara luas. Kesatuan yang benar bersifat misional. Artinya, kesatuan merupakan salah satu bentuk kesaksian bagi dunia. Frasa supaya dunia percaya, ayat 21, dan supaya dunia tahu, ayat 23, menunjukkan tujuan ultimat dari kesatuan tersebut. Saudara-saudara, kehidupan di antara orang percaya seharusnya menjadi sebuah panggung pertunjukan untuk kasih ilahi yang besar yang dinyatakan oleh Allah Tritunggal. Jika komunitas orang percaya hidup dalam kebenaran dan kesatuan yang memancarkan karya penebusan Allah Tritunggal, dunia baru mau dituntun untuk mengenal Allah yang benar. Dunia akan tahu bahwa mereka adalah benar-benar pengikut Yesus Kristus. Tidak akan ada yang percaya kepada Kristus jika kita sebagai pengikutnya, umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, justru kelakuan kita lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya atau yang belum percaya kepada Kristus. Jika kita sendiri pecah, saling benci, hidup dalam pertengkaran, dalam perselisihan, keributan satu dengan yang lain, hanya ingin menghancurkan dan mempermalukan, tetapi selalu bicara dan mengajarkan soal kasih luar biasa. Siapa yang mau mendengar kesaksian kita? Beda kata dengan perbuatan. Bukan menjadi berkat, tetapi malahan menjadi batu sandungan. Bukan membawa orang lain kepada Kristus, tapi malahan kita menjadi orang-orang yang menghambat orang lain datang kepadanya. Saudara-saudara,
Jelas dari perenungan ini kita tahu bahwa menjadi satu atau hidup rukun di antara murid-muridnya merupakan kerinduan Tuhan sebagai Tuhan Yesus, dan dia punya beban. Karena itu dia khusus berdoa kepada Bapa supaya mereka semua menjadi satu. Yesus berharap murid-muridnya mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Pada saat kita satu, kita rukun dan damai, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, M3 melakukan, yakni pertanyaannya, sudahkah Anda dan gereja Anda menjadi kesaksian bagi dunia? Mari kita yang mendengar menjadi anak Tuhan, bersaksilah. Jangan kita bermimpi untuk bisa menyelamatkan dunia jika kita sendiri juga masih saling curiga antar sesama. Karena itu, mari kita pertontonkan hal yang baik dan melakukan dalam praktek hidup kita. M3 bagikanlah kepada semua rekan sekerja di sekolah, sama tetangga, anggota jemaat, untuk hidup dalam kesatuan sebagai panggung pertunjukan kasih ilahi sebagai dunia yang mengenal Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, ajari kami untuk mau hidup satu dengan yang lain yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kami percaya dalam hidup yang rukun selalu ada berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.